Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajhar Gradu Sofyan, jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi dan antropologi hukum. Sosial atau bahasa Latinnya yaitu socius atau kawan, menurut bahasa Inggris yaitu social atau society, merupakan hubungan antar individu yang membentuk suatu masyarakat, karena antar individu saling berkesinambungan dan saling berinteraksi. Interaksi dalam status sosial dan peranan sosial, yang semuanya diatur oleh norma dan tatanan sosial yang sudah disepakati bersama. Sebagai individu, manusia harus senantiasa hidup bersamaan dan membentuk kolektivitas yang disebut masyarakat. Kajian sosiologi akan terkait dengan struktur sosial, proses sosial yang sebagai perubahan terjadi dalam realitas sosial. Oleh karena itu, berbagai unsur sosial seperti kaidah sosial, lembaga sosial, dan sebagainya merupakan pengaruh timbal balik dalam kehidupan interaksi sosial masyarakat. Seperti ajaran agama mempengaruhi cara hidup bermasyarakat atau masyarakat yang kehidupannya dibentuk oleh institusi seperti agama dan sebagainya. Nah, semua itu merupakan pekerjaan sosiologi, termasuk lahirnya suatu hukum yang berlaku dalam semua tatanan di masyarakat. Kehidupan masyarakat seperti yang disebut dengan living law atau hukum yang hidup. Nah, hukum yang hidup di masyarakat ini adalah hukum yang bisa kita sebut dengan hukum adat. Nah, hukum itu adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup masyarakat yang bisa bersifat mengendalikan, mencegah, dan mengikat dan memaksa. Hukum juga bisa diartikan pula sebagai menetapkan sesuatu atas dasar sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Itu merupakan bentuk dari hukum. Hukum itu adalah suatu tindakan yang perlu kita kerjakan, harus dikerjakan secara umum. Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang ataupun pemerintah suatu negara yang berisi aturan dan norma yang diterapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Sosiologi menurut Auguste Comte, seorang filsuf asal Perancis, kalau tidak salah, mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan, tentang cara bagaimana kita hidup bermasyarakat. Nah, artinya bahwa sosiologi hukum adalah bagian dari studi hukum yang mempelajari sebuah hukum dari sudut pandang sosiologis. Hukum dengan masyarakat itu saling berkesinambungan. Nah, menurut Sajipto Raharjo, setidaknya ada 3 karakteristik dari sosiologi hukum. Yang pertama adalah memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang
penerapan dan pengadilan, maka ia harus mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang itu sendiri atau kegiatan hukum yang ada dan tercantum dalam praktek hukum tersebut. Sosiologi berusaha menjelaskan bahwa mengapa praktek yang demikian itu terjadi, karena ada sebab dan faktor-faktor yang terjadi di dalamnya. Apa-apa yang terjadi dan mempengaruhi serta latar belakangnya. Menurut Max Weber, bahwa menanamkan pendekatan sebagai interpretative understanding, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, efek dari tingkah laku sosial yang terkait di dalamnya. Dengan demikian, sosiologi dan antropologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari suatu sudut pandang sosiologi dan hukum. Jadi, tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif atau tingkah laku seseorang itu sendiri. Nah, yang kedua adalah sosiologi senantiasa menguji mengenai kesahihan empiris validity dari suatu peraturan atau pernyataan hukum itu sendiri. Artinya bahwa sosiologi dan antropologi hukum selalu mengkaji semua peraturan yang dikeluarkan dengan kenyataan, dan kenyataan itu sendiri memang sesuai dengan bunyi-bunyi peraturan yang tertera dalam suatu kajian empiris itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah sosiologi dan antropologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum itu sendiri atau tingkah laku yang terjadi, menaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek yang ada atau objek sebagai pengamat atau penglihat antara yang setara dengan yang lain, itu tidak menilai dengan yang satu dari yang lainnya. Jadi bahwa sosiologi dan antropologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan memberi atau mendekati hukum dari segi objektivitas semata-mata. Nah, untuk apa? Untuk memberikan penjelasan bahwa terhadap fenomena hukum yang nyata. Nah, apa itu sosiologi? Nah, sosiologi merupakan kajian ilmu sosial atau ilmu yang berlaku di masyarakat. Nah, sosiologi hukum merupakan kajian hukum yang berlaku di masyarakat atau perilaku serta gejala sosial yang terjadi, penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Nah, kehadirannya dapat diubah oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, serta substansial gejala sosial yang menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat. Sebagaimana gejala hukum merupakan sebuah gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, kajian utama dari sosiologi hukum merupakan berbagai kaidah-kaidah norma atau peraturan yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Jadi di dalam sosiologi hukum itu sendiri adalah norma dan peraturan yang terdapat di dalam masyarakat.
dan telah disepakati bersama bahwa itu merupakan hukum. Materi dari hukum yang berlaku di masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, adalah berupa perintah-perintah atau larangan-larangan yang dilengkapi sanksi bagi pelanggarnya. Nah, antropologi itu sendiri berasal dari kata anthropos, yang berarti manusia. Nah, secara terminologi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi berhubungan atau tubuhnya dan budayanya, yang disebut antropologi fisik dan antropologi budaya penelitian. Jadi antropologi dan sosiologi itu saling berkesinambungan. Kesimpulannya adalah antropologi hukum merupakan suatu tata cara tatanan kehidupan di masyarakat dengan cara hidup bersama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.